Habib Rizik, jangan terpancing dong. Nanti Habib ditahan lagi. Ya, dipikir gue takut kali. Habib Rizik jangan terpancing. Jawab jangan. Ada yang ngasih tahu Habib Rizik jangan kepancing. Saya jawab, saya kalau dipancing bukan umpannya yang saya makan. Pancingan sama orang-orangnya gue makan juga. Enggak, kita nggak takut dipancing sama mereka, betul. Takbir. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih sok terapi tegangan tinggi nanti. Syiah saja di Madura, di Bogor, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura kita bisa kasih sok terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imad ini kita akan berikan sok terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Orang Indonesia udah pintar, Bang. Iya, sekolahnya udah tingkat tinggi. Pak Alawi kagak ada yang sekolah. Kenapa? Nggak perlu sekolah Pak Alawi, Bang, tinggi-tinggi. Emang nggak pada? Apa? Hah? Enggak, sekolah juga banyak fulus, kata dia. Iya. Jadi kuncen di makam, iya kan? Ya, dawir keliling kampung jual minyak wangi modal 10.000, 200.000 dijualnya. Ya. Sohe. Iya. Kadang jual buhur, modal 50.000 jual 300.000. Ya. Orang kena sekarang, zaman 2024. Orang kena. Orang pribumi Indonesia udah pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Maret 27. Hari ini edisi Rabu 3 Juli 2024 ya. Seperti biasa kita update perkembangan terkini terkait polemik nasabah Alawi. Beberapa hari ini ramai diperbincangkan terkait tuduhan Pak Muhdar kepada Kiai Imad dan para pendukungnya, yang katanya Pak Kiai Imad dan pendukungnya ini adalah gerombolan Dajjal. Menurut kalian, siapakah yang pantas mendapat tuduhan Dajjal itu? Kelompoknya Kiai Imaduddin atau Bani Alawi? Dari Alawiyin ini pecah. As-Segaf itu dari Alawiyin, bin Syihab dari Alawiyin, bin Syekh Abu Bakar bin Salim dari Alawiyin, Al-Haddad dari Alawiyin, Al-Attas dari Alawiyin, Bah Hashim dari Alawiyin. Banyak para kabir, hampir mayoritas wali-wali di Indonesia ini, di dunia ini 60-70% Alawiyun. Ini yang dinafikan, ini yang diingkari. Gali adab. Pembohong, kau pembohong. Ya, saya ambil bukti primer yang primer banget. Ini video langsung, audio ada, dan audio ini sudah banyak beredar di YouTube ya. Setelah kita baca nanti, kita akan kasih sok terapi tegangan tinggi terhadap Imad dan pengikut-pengikutnya Imad. Mau kapan, di mana waktunya, tentukan lokasinya mau di mana. Nggak usah keluar-keluar kayak gitu, sosokan menantang-nantang kayak gitu. Saya cuma tinggal menunggu para orang-orang Bali ini mau di mana tempatnya. Saya cuma sedang menunggu. Kami itu sedang menunggu, ya. Jadi maunya kapan orang-orang Bali ini? Kamu cuma sekedar ceramah keluar-keluar kayak gitu, mau ngasih sok terapi itu inilah basi. Jangan sekarang orang yang nggak tahu nasab bicara nasab. Perhatikan, ini kitab yang paling tertua yang ditulis Ibnu Taubah. Tahun di sini 448. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya. Para santri, jikalau ada kelompok-kelompok iman, kelompok-kelompok pencaci maki Sada Alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau bergerak, polisinya malah memberikan fasilitas, umpamanya kita akan kasih sok terapi mereka dengan tegangan tinggi. Sebagaimana kita kasih sok terapi terhadap orang-orang Syiah, kita akan kasih sok terapi terhadap mereka. Tunggu waktunya. Tetap lo urungkan, lo liatin aja. Hah? Ilmu orang ada. Ya. Nasab orang arti. Betul. Ya. Ngagulnya selangit. Nah. Ya. Insyaallah. Buset. Dawir mulu. Nyari apam gratis. Malu apa malu? Habib Rizik, jangan terpancing dong. Nanti Habib ditahan lagi. Ya, dipikir gue takut kali. Habib Rizik jangan terpancing. Jawab jangan. Ada yang ngasih tahu Habib Rizik jangan kepancing. Saya jawab, saya kalau dipancing bukan umpannya yang saya makan.
Pancingan sama orang-orangnya gue makan juga. Enggak, kita nggak takut dipancing sama mereka, betul. Takbir. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih sok terapi tegangan tinggi nanti. Syiah saja di Madura, di Bogor, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih sok terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imad ini kita akan berikan sok terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Orang Indonesia udah pinter, Bang. Iya. Sekolahnya udah tingkat tinggi. Pak Alawi kagak ada yang sekolah. Kenapa? Gak perlu sekolah Pak Alawi, Bang, tinggi-tinggi. Emang apa dah? Emang? Enggak sekolah juga banyak fulus kata dia. Iya. Jadi kuncen di makam, iya kan? Ya, dawir keliling kampung jual minyak wangi modal 10.000, 200.000 dijualnya. Ya. Sohe. Iya. Kadang jual buhur modal 50.000 jual 300.000. Ya. Orang kena sekarang zaman 2024. Orang kena. Orang pribumi Indonesia udah pintar. Ana Hamidi min Jawa Syarqiyah min Istanbul min Ala Ba'alwi. Ngomong nasab apa enggak nih malam ini? Ngomong nasab apa tidak? Nanti ada yang marah. Nanti dikatain Wahabi. Nanti dikatain Khawarij. Ini kalau dibiarkan ini, Dajjal ini akan mempengaruhi orang-orang awam. Betul. Kitab ini tidak ada yang membantah kitab ini kecuali aliran sesat Wahabi dan Syiah. Imad selalu mengambil kata-kata dari Bimbas, selalu mengambil kata-kata dari Syekh Mikbil. Jangankan Alawiyan yang dinafikan, kuburan Nabi di Madinah aja dinafikan oleh Syekh Mikbil. Apa itu yang sampai mau ikut? Kira-kira saya Wahabi apa NU? Saya Syiah apa NU? Saya iblis apa Muslim? Sebenarnya siapapun dengan alasan apapun ya, tidak pantas seseorang itu menyempatkan kata Dajjal kepada orang lain, apalagi itu ditujukan kepada sesama muslim. Dan parahnya lagi, kata-kata itu keluar dari mulutnya orang yang ngaku-ngaku suci, orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi. Tidak sedikit orang yang beranggapan itu hanya sebuah pembelaan dari orang yang merasa terpojok karena merasa tidak mampu ketika diajak untuk berdiskusi debat nasab, tetapi ingin mempertahankan nasabnya yang katanya nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengesampingkan fakta dan data yang ada. Apapun alasannya, pokoknya Balwi duriat Nabi ya, itu ya. Sedangkan menurut penelitian kajian kitab nasab yang didengungkan Kiai Imad, baik secara kajian kitab nasab maupun histori sejarah, kemudian diperkuat dengan adanya tes DNA, nasab klan Ba'alwi memang terbukti atau tidak nyambung nasabnya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita baca nanti, kita akan kasih sok terapi tegangan tinggi terhadap Imad dan pengikut-pengikutnya Imad. Akan tetapi nyambungnya keturunan Said Isa dari anaknya yang bernama Ahmad. Ahmad Muhajir ini punya anak. Yang pertama anaknya namanya Muhammad bin Ahmad. Anak yang kedua bernama Abdullah, yang panggilannya dipanggil Ubaidillah. Dengan penuh percaya diri tanpa harus menverifikasi, menyeleksi referensinya, ya, menanyakan kepada orang yang sudah lama mempelajarinya, lalu memutuskannya secara sepihak bahwa inilah kitab yang dicari-cari. Ini kitab namanya Tahdhibul Ansar, dikarang oleh Imam Al-Ubaidili, wafat 432 Hijriah. Nggak ada nama Ubaid disebut sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab abad kelima, namanya kitab Al-Majdi, kalangan Imam Al-Umari. Tidak ada Ubaid dicatat sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab masih abad kelima, namanya Muntaqilatut Talibiyah, karangan Ibnu Toba abad kelima Hijriah.
Tidak ada Ubaid dicatat sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Lalu apakah benar Habib perkataan-perkataan mereka yang mengatakan Abdullah bin Ahmad Muhajir itu tidak ada? Ini semua karangan-karangan Dajjal Imaduddin dan pengikut-pengikutnya. Perhatikan, ini kitab yang paling tertua yang ditulis Ibnu Tabah. Tahun di sini 448. Disebutkan di sini Dzakara walad Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi. Disebutkan anak dari Isa, Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi. Ibn Ja'far Shadiq Yakin, percaya diri, mantep gitu loh. Tapi salah gitu loh. Bagai kata dalam tempurung. Kami sudah megang kitab ini bertahun-tahun. Tapi beliau tidak pernah mengikuti pengajian saya. Sehingga ketinggalan kereta. Jauh. Ibarat dari Surabaya ke Jakarta itu saya sudah sampai Karawang. Kang Mas Mudhor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul baru sampai Gresik, masih muter-muter alun-alun, malah mungkin mampir Bawean, tidak sampai ke Jakarta. Saya sudah sampai di Jakarta, saya sudah jalan-jalan di Monas, bahkan sudah mampir ke pondok pesantrennya Kiai Haji Madidin Usman. Ini kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, kitab abad ke-6. Ini kitab Al-Asili, kitab abad ke-7. Ini kitab Al-Fakhri, ini kitab Umdatul Talib, ini kitab An-Nabhah, ini kitab Tuhfatul Talib. Di Tuhfatul Talib inilah abad ke-10, 600 tahun setelahnya ditulis oleh ahli nasab. Tetapi keluarga mereka sudah menulis dulu, mengakunya di abad 9. Jadi 550 tahun setelah wafatnya yang diaku, baru ada pengakuan dari sekelompok orang bahwa dia keturunan Nabi melalui Ahmad bin Isa. Oleh kelompok-kelompok Dajjal Imad. Ini kitab abad ke-4, jangan main-main. Lo Alawiyin dari mana Habib? Sayyidil Imam Abdullah punya anak, salah satunya Alwi. Dari Alawiyin ini pecah. Asgaf itu dari Alawiyin. Bin Syihab dari Alawiyin. Bin Syekh Abu Bakar bin Salim dari Alawiyin. Al-Haddad dari Alawiyin. Al-Attas dari Alawiyin. Pak Hashim dari Alawiyin. Banyak para kafir, hampir mayoritas wali-wali di Indonesia ini, di dunia ini 60-70% Alawiyun. Ini yang dinafikan, ini yang diingkari. Gali adab, biadab itu. Kang Mas Muhammad Mudhor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid ini masih muter-muter di Gresik. Kapan sampainya? Inilah pentingnya kita untuk mau mendengar dan membaca sekaligus melihat video orang-orang yang tidak sejalan dengan kita. Walaupun kontra dengan kita sekalipun, kita tetap mau menyimaknya. Nantinya akan bisa membandingkan antar kedua pendapat yang pro dan yang kontra. Ada pro dan kontra memang ya. Namun nyatanya sampai saat ini belum ada yang bisa mematahkan tesis kajian Kiai Imad, baik itu dari Ba'alwi sendiri maupun dari Mughibinnya. Itulah kenapa nasab Ba'alwi dianggap terputus ataupun tidak nyambung ke Rasulullah, sampai ada penelitian baru yang bisa membantah kajian tesisnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Dalam menyikapi hal ini, harusnya kelompok yang anti tesisnya Kiai Imad ini harusnya menampilkan data yang bisa membuktikan bahwa nasab klan Ba'alwi memang sambung ke Rasulullah, bukan seperti yang ditunjukkan Pak Mudhor yang mengatakan kajian Kiai Imad adalah kajian Dajjal dan lain sebagainya. Tidak bisa menampilkan fakta, bukti dan data, namun malah menghujat Kiai Imad dan pendukungnya sebagai Dajjal-Dajjal yang menghancurkan Islam, yang akan memecah belah umat Islam. Dan inilah yang malah membuat masyarakat semakin simpati dan semakin banyak dukungan kepada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini bukan kebencian kepada para habaib, tetapi mencari kebenaran. Apakah benar Ba'alwi ini keturunan Nabi atau malah nyambungnya ke Yahudi Askenazi? Semua tuduhan yang ditujukan kepada Kiai Imad dan pendukungnya sebagai Dajjal, sebagai pemecah belah umat dan pengadu domba, ini adalah tidak benar ya.
Karena pernyataan Kiai Imad dan klan Wali Songo itu didukung oleh bukti data internal seperti kitab nasab dan bukti eksternal seperti tes DNA. Bukti-bukti kelompok Kiai Imad sebagai keturunan Wali Songo, dzurriyyat Nabi, ini sudah tidak bisa dibantah lagi. Sementara dengan Bani Alawi sampai sekarang belum ada yang bisa membuktikan bahwa klan Ba'alawi sebagai dzurriyyat Nabi. Bantahan-bantahan dari mereka-mereka hanyalah hujatan, cacian, dan bukan pembuktian yang berdasarkan fakta dan data. Beda dengan keturunan Wali Songo yang sudah jelas mereka tersambung nasabnya ke Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian sudah melihat sendiri ya akhlak mereka. Apakah kalian masih percaya Ba'alawi keturunan Nabi? Gunakan selalu akal sehat agar kita selamat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.